Pak Alex, selamat malam. Pak Chandra, selamat malam, sehat ya? Selamat malam, salam sehat. Oke, saya ke Pak Alex lebih dulu. Jadi adakah tanggapan spesifik dari Satgas untuk hasil yang dikeluarkan oleh Bloomberg ini yang menempatkan Indonesia di urutan terakhir, urutan 53 dari negara-negara ekonomi dunia yang diperkirakan jadi tempat yang paling baik atau paling buruk untuk membuka kembali kegiatannya? Ya, jadi bahwa pemerintah sejak ini pandemi diumumkan, pemerintah sudah banyak membuat instrumen sebagai bentuk kehadirannya di masyarakat dalam menanggulangi pandemi. Itu dimulai dengan PSBB tahun 2020 dan kemudian berakhir dengan PPKM 1, PPKM 2, dan kemudian kita masuk ke dalam PPKM skala mikro di bulan 3 dan bulan 4. Semangatnya adalah bahwa pemulihan kesehatan tidak meninggalkan atau mengabaikan pemulihan ekonomi. Dan pemulihan ekonomi juga tetap mengedepankan pemulihan kesehatan. Dan kita lihat di bulan 3 dan bulan 4 terjadi pelandaian kasus dan kemudian ini terus sampai akhirnya di bulan 5 terjadi kenaikan kasus baik di Sumatera maupun di Jawa oleh karena pergerakan orang dan kemudian juga oleh karena kegiatan libur keagamaan yang cukup panjang sehingga akhirnya puncaknya di bulan 7. Dan PPKM skala mikro ini juga direspons akhirnya dengan dilakukan PPKM darurat. Ini yang dilaksanakan dari 3 sampai 20 Juli dan kemudian ini dimodifikasi dengan PPKM level 4. Dan kemudian ini diperpanjang lagi sampai tanggal 2 Agustus. Dan kalau kita lihat bahwa semua ini adalah karena pemerintah memperhatikan bahwa sektor esensial dan sektor kritikal itu harus tetap hidup. Karena kendati pun kita memang fokus di dalam penyelamatan keselamatan warga, tapi ekonomi itu tetap harus menjadi perhatian kita. Karena masyarakat itu harus makan dan minum. Sehingga kalau kita lihat sekarang ini bahwa walaupun terjadi pembatasan-pembatasan, tetapi kehidupan di daerah pedesaan, perkotaan, dan di lapisan masyarakat bawah itu sudah disikapi pemerintah dengan melaksanakan berbagai bantuan-bantuan. Bantuan tunai langsung, bantuan kesejahteraan keluarga, dan sebagainya. Dan kita harapkan itu mencapai tepat sasaran, sehingga dengan demikian secara fundamental ekonomi yang ada di lapisan bawah itu tetap bergulir. Pak Alex. Dan kemudian pemerintah juga akan memperhatikan juga dengan pelandaian parameter epidemiologi yang ada, walaupun misalnya kasus kematian masih cukup tinggi karena di atas 1.000. Pak Alex, begini, ini kan penanganan pandemi Indonesia saat ini jadi sorotan dunia. Dari data yang dikeluarkan Johns Hopkins University, saat ini kematian per kapita di Indonesia akibat COVID-19 itu sudah lebih tinggi dibandingkan Brasil. Padahal Brasil yang kita tahu kemarin juga salah satu negara paling parah menghadapi COVID-19. Nah, ini kan dampaknya juga bisa berdampak pada kepercayaan publik, baik itu publik dalam negeri maupun dunia internasional. Padahal kepercayaan itu dibutuhkan oleh pemerintah, baik untuk menyukseskan kebijakan di dalam negeri maupun kemudian membuka kembali ekonomi bersama mitra-mitra dari luar negeri. Apa yang bisa disampaikan soal ini? Ya, yang perlu kita sampaikan juga bahwa recovery rate kita cukup tinggi. Dan banyak yang terinfeksi, tapi tidak semuanya harus masuk rumah sakit. Dan kita lihat bahwa mereka yang positif dan tidak bergejala itu cukup mendominasi mereka yang isolasi mandiri. Persoalan kenapa ada angka kematian itu adalah karena mereka termasuk populasi rentan. Dan kedua, termasuk komorbid dan usia lanjut. Justru ini mungkin sektor yang harus memang kita fokus untuk menyisir mereka yang di kelompok populasi rentan dan kemudian memperbaiki isolasi mandiri dengan mengajak mereka masuk ke isolasi terpusat. Dan pemerintah dengan cepat telah merespons ini untuk menyiapkan isolasi-isolasi yang terpusat, sehingga dengan demikian mereka yang kelompok populasi rentan bisa direspons dengan pendampingan. Sehingga dengan pendampingan yang lebih cepat terarah, kita harapkan mereka tidak akan jatuh ke rumah sakit. Ini mungkin salah satu kunci untuk menurunkan angka kematian. Pak Chandra, saya ingin dapat tanggapan Anda dari semua hal yang disampaikan oleh Pak Alex baru saja. Ya, begini ya, saya itu cukup lama, 5 tahun kerja di WHO, tapi kalau Indonesia disalah-salahin, saya kadang-kadang suka tergelitik juga gitu ya. Jadi agak tidak terlalu fair juga kalau menyalahkan satu negara dengan negara lainnya. Itu satu sisi ya, katakanlah sisi nasionalisme. Tapi di sisi lain memang situasi kita masih belum begitu bagus, atau belum bagus lah. Kalau mau melihat
situasi secara makro, begitu bukan secara makro, secara jelas, maka selalu dilihat dari dua sisi. Satu dari berapa besar penularan di masyarakat, itu satu sisi. Sisi yang lain berapa bisa respons pelayanan kesehatan. Gitu ya. Tadi kita dengar ada dua gubernur dan wakil gubernur yang dua-duanya menceritakan tentang baiknya respon pelayanan kesehatan. Artinya membaik dengan sangat jelas. Saya kira kita sudah pernah bahas juga, memang jelas 2-3 minggu lalu tidak bisa, sulit sekali mencari tempat tidur, sekarang tempat tidur sudah bisa dilakukan dengan baik. Jadi dari kacamata pelayanan kesehatan memang sudah baik. Kita tahu bahwa menetapkan level 1, 2, 3, 4, kalau versi WHO ya, versi WHO versi 14 Juni itu menggabungkan 7 pelayanan masyarakat, 7 penularan di masyarakat dengan 3 pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan 3 itu adequate, moderate, sama limited. Jadi pada awal-awal jelas kita limited ya. Mungkin di sebagian daerah sekarang sudah moderate, walaupun di luar Jawa kita dengar ada masalah baru lagi. Tetapi yang penularan di masyarakat itu masih bermasalah sampai sekarang. Ya. Kalau tadi disebut-sebut menurun karena kita membandingkannya dengan 2 minggu lalu. Saya mau membandingkan dengan pada saat PPKM darurat dilakukan. PPKM darurat dilakukan pada tanggal 3 Juli. Kenapa? Karena situasinya berat. Makanya diputuskan PPKM darurat. Jadi kalau kita melihat angka hari ini, kalau mau fair bandingin sama 3 Juli. 3 Juli itu angkanya ada 4 yang jelas. Nomor 1, jumlah kasus 27.000 pada 3 Juli. Sekarang 30 sekian ribu. Itu konkret naik. Nomor 2, pada tanggal 3 Juli itu positivity rate 25%. Sekarang 27% hari ini barusan. Dari 25% positivity rate itu ya kalau pakai PCR itu 37%, hari ini 50% jadi naik. Betul. Kematian tadi sudah banyak dibahas. Pada tanggal 3 Juli kematian itu 490. Sekarang kematian 1.600. Memang 1.600 turun dibandingkan 2.000 yang tanggal sekian itu. Tapi kalau dibandingkan 3 Juli situasi kita agak lebih bagusan 3 Juli daripada sekarang. Karena 3 Juli kita putuskan mengadakan PPKM darurat. Jumlah tes 3 Juli 110.000, sekarang jumlah tes 119.000, targetnya 400.000. Jadi memang di satu sisi pelayanan kesehatan, beban pelayanan kesehatan sudah banyak berkurang, itu benar. Ya, apalagi di kota-kota besar yang kita tahu, yang saya tahu lah, yang pasti Jakarta dan sebagainya. Tapi di sisi lain, aspek penularan di masyarakat masih cukup tinggi. Jadi memang balance ini mesti dicari dengan baik. Saya sependapat sepenuhnya bahwa tidak mudah mengambil keputusan besok malam, gitu saya percaya. Tapi saya mengusulkan bahwa data yang ada dikelola dengan sangat komprehensif sebelum keputusan itu bisa diambil besok malam. Nah, di beberapa wilayah di Jawa dan juga Bali, terutama misalkan seperti DKI Jakarta, kemudian Bandung, kasusnya memang turun, tapi di luar Jawa malah naik. Apa analisis dari Pak Chandra akan disampaikan sesaat lagi? Kita jeda sejenak, saudara, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Pak Chandra, di beberapa wilayah di Pulau Jawa dan juga Bali, salah satunya di DKI Jakarta, kasusnya kan memang turun. Tapi di luar Jawa kecenderungannya naik. Apa analisis Anda? Ya, ada 2 yang ingin saya sampaikan. Nomor 1, angka nasional kan tadi seperti saya sampaikan kurang lebih sama atau barangkali bukan tidak mungkin naik. Jadi memang itu ada ada sumbangan dari luar Jawa yang angkanya naik. Itu poin pertama. Poin kedua, seperti tadi sudah disampaikan, sudah jelas nampaknya PPKM ini pembatasan mobilitas itu mempengaruhi penurunan kasus. Sementara pembatasan mobilitas kan yang besar dilakukan di Jawa dan Bali dalam sebulan terakhir ini. Jadi bukan tidak mungkin itu jadi penyebab yang terjadi di luar Jawa Bali. Cuma saya mau sedikit masuk tentang kasus yang meninggal, karena menurut saya ini sangat penting gitu ya. Kenapa sangat penting? Karena kalau orang meninggal itu kan bukan sekedar angka, karena dia sudah meninggalkan kita selama-lamanya. Jadi mesti ada effort besar untuk mereka yang wafat ini. Kemarin saya kebetulan nulis di Kompas tentang hal itu. Saya usul ada 3 saja. Nomor 1, ada analisa mendalam kenapa ini terjadi. Analisa itu terbagi 2. 1, analisa di masyarakat, artinya kita tahu data dari sekian banyak yang meninggal itu, berapa yang meninggal di rumah, berapa yang meninggal tidak dapat tempat di rumah sakit, berapa yang meninggal di rumah sakit, umurnya meninggal berapa, ada komorbid atau tidak, faktor masyarakat. Itu 1. Dan yang kedua, yang namanya audit kematian, mortality audit yang dilakukan di rumah sakit. Saya yakin rumah sakit melakukan audit kematian, tapi kalau data itu dikumpulkan, jadi sebab kematian di komunitas dan sebab kematian di masyarakat, kita tahu sehingga effortnya bisa lebih mengarah. Itu yang pertama yang mesti dilakukan. Mungkin sudah dilakukan, tapi kalau bisa di-share ke publik, karena kita belum pernah baca. Yang kedua, bagaimanapun juga kematian ini harus ditangani dari hulu. Itu sudah berulang kali disampaikan sebenarnya, tapi saya mau tekankan lagi. Jadi pembatasan sosial itu mempengaruhi kematian jelas. Meningkatkan trace dan treat yang tinggi itu akan menurunkan kematian. Vaksinasi akan menurunkan kematian, apalagi walaupun tadi dikasih data angkanya sekian juta, tapi kan yang lansia kalau nggak salah 20-30% baru. Betul. Jadi itu jelas mempengaruhi kematian. Itu poin kedua. Baru poin ketiga menangani soal rumah sakit, obat yang canggih, alat-alat, ventilator, ECMO, tocilizumab dan sebagainya.
Jadi Oke. ini yang saya ingin tekankan untuk kemajuan, karena ini sesuatu yang kalau menurut saya sangat tragis kalau Oke. jumlah orang meninggal sebanyak ini. Saya yakin sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Chandra, Pak Alex sudah paham luar dalam begitu. Tapi begini Pak Alex, salah satu hal yang menjadi indikasi dari penanganan yang serius dari pandemi ini adalah jumlah testing. Itulah kenapa 3T itu testing harus ada di awal begitu, karena memang itu salah satu yang paling penting. Yang kita dengar kemarin, Pak Luhut menyatakan semakin paham bahwa testing itu penting. Banyak yang mengkritik loh, selama ini kemana, ini sudah 1 tahun 4 bulan pandemi. Tapi yang jelas, dari target yang disampaikan sendiri oleh pemerintah, yaitu 400.000 per hari, itu sampai sekarang belum tercapai. Kalau kita lihat angkanya semakin turun, jangan-jangan yang dikhawatirkan oleh masyarakat adalah pemerintah kemudian menggunakan alasan itu untuk tidak mencapai target 400.000 per hari. Padahal justru itulah cara untuk kita bisa mencari kasus sebanyak-banyaknya supaya diisolasi, supaya tidak semakin menyebar. Apa yang bisa Anda sampaikan soal ini? Komitmen pemerintah untuk mencapai 400.000 tes per hari. Ya baik, jadi mengenai testing ini atau disebut dengan pelacakan kontak ataupun kontak tracing ini sudah menjadi agenda rapat dari berbagai waktu, dari beberapa bulan yang lalu, baik di rapat koordinasi di Satgas ataupun di Menko Perekonomian ataupun di Menko Marves. Dan semua ini sudah menjadi komitmen pemerintah agar Satgas kontak tracing ini ditingkatkan. Dan ini harus hadir di desa dan di kelurahan. Dan upaya ini sekarang terus berlangsung dan ini semua ditempatkan dengan menghidupkan posko PPKM. Jadi posko PPKM di tingkat desa dan kelurahan ini merupakan basis di mana Satgas Tracing nanti akan bekerja. Dan ada yang menggunakan aplikasi Silacak ataupun juga menggunakan aplikasi Inaris. Dan ada juga model yang menggunakan tracing lapangan. Dan semua ini didukung oleh kehadiran Babinsa dan Babin Kaptipmas dan berbagai relawan yang ada. Tentu memang dinamika di lapangan berbeda-beda sesuai dengan daerahnya, apakah di kabupaten dan kota. Tetapi kalau kita lihat di DKI ataupun di Jawa, ini sudah mulai bergerak untuk melaksanakan kontak tracing tersebut. Dan kalau kita lihat juga di Mendagri, mulai dari di Mendagri nomor 23, 24, 25 sampai dengan 26 ini, bahwa di situ diperintahkan kepada bupati dan wali kota dan gubernur untuk bisa meningkatkan kontak tracing tersebut. Karena itu salah satu cara untuk bisa memisahkan mana yang kasus terkonfirmasi, mana yang kontak erat, mana yang bergejala. Dan ujungnya adalah agar mereka bisa isolasi mandiri ataupun isolasi terpusat. Jadi dengan demikian kita bisa menghentikan penularan dan bagi mereka yang sakit bisa dilakukan pengelolaan dengan sebaik-baiknya. Oke, yang jelas kami tentu berharap bahwa ada kenaikan jumlah testing walaupun secara nasional jumlah kasus berkurang. Kami harap tidak menjadi alasan pemerintah untuk tidak mencapai target yang dipatoknya sendiri. Pak Alex, terima kasih. Pak Chandra, terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Sehat terus, jumpa lagi lain waktu.